Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori dasar logika. Yang penting adalah induksi dan deduksi, analisis dan sintesis, serta dialektika. Berikut penjelasan mengenai masing-masing teori tersebut, yaitu 1. Induksi dan deduksi. Induksi adalah bentuk penalaran yang bergerak dari kesimpulan khusus menuju kesimpulan umum. Dalam induksi, kita membuat generalisasi berdasarkan pengamatan atau pengalaman khusus. Ciri-cirinya, penalaran induktif tidak menjamin kesimpulan yang pasti, tetapi memberikan probabilitas atau kemungkinan kebenaran. Contohnya, jika kita melihat bahwa setiap angsa yang kita lihat berwarna putih, kita bisa menyimpulkan bahwa semua angsa berwarna putih. Namun ini hanya sebuah generalisasi dan bisa terbukti salah jika kita melihat angsa hitam. Deduksi adalah penalaran yang bergerak dari prinsip atau premis umum menuju kesimpulan khusus. Penalaran deduktif menghasilkan kesimpulan yang pasti jika premis-premisnya benar. Ciri-ciri deduksi memiliki kepastian logis. Contohnya, premis semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, Socrates adalah manusia. Kesimpulan, Socrates adalah makhluk hidup. 2. Analisis dan sintesis. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah atau fenomena menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami secara lebih mendalam. Dalam analisis, kita memecah suatu menjadi komponen-komponennya dan mengkaji hubungan antar bagian tersebut. Ciri-ciri proses analisis berfokus pada pemahaman struktur atau komponen-komponen menyusun suatu fenomena. Contohnya, jika kita menganalisis sebuah teks sastra, kita bisa memeriksa karakter, tema, gaya bahasa, dan struktur cerita secara terpisah untuk memahami keseluruhan makna dari teks tersebut. Sintesis adalah proses penggabungan bagian-bagian yang telah dianalisis untuk membentuk suatu kesimpulan atau pemahaman yang utuh. Sintesis berfokus pada penciptaan pemahaman baru melalui penggabungan berbagai elemen atau ide. Ciri-ciri sintesis menghasilkan kesimpulan yang lebih besar dari analisis bagian-bagian yang lebih kecil, yang sering digunakan untuk menciptakan ide baru atau solusi untuk masalah. Contohnya, dalam menulis esai, sintesis bisa melibatkan penggabungan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk sebuah argumen yang koheren dan mendalam. 3. Dialektika. Dialektika adalah metode penalaran atau proses berpikir yang melibatkan pertentangan antara dua ide atau tesis yang kemudian menghasilkan sintesis atau pemahaman baru. Ciri-ciri dialektika melibatkan 3 tahap. 1. Tesis, ide awal atau pertanyaan yang diajukan. 2. Antitesis, ide yang berlawanan atau kontradiksi terhadap tesis. 3. Sintesis, hasil yang dari pertentangan antara tesis dan antitesis yang menciptakan pemahaman baru atau solusi yang lebih tinggi. Contohnya, dalam sejarah kita dapat melihat dialektika dalam pengembangan ide-ide politik. Misalnya, dalam Hegelianisme, proses sejarah dipandang sebagai dialektika antara tesis atau ide tertentu, antitesis atau ide yang bertentangan, dan sintesis atau gabungan atau perkembangan ide yang lebih tinggi. Tokoh utamanya yaitu Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Adalah tokoh yang terkenal karena mengembangkan dialektika sebagai proses pengembangan ide dan sejarah. Kesimpulannya, induksi penalaran dari fakta khusus dan kesimpulan umum. Deduksi penalaran dari prinsip umum ke kesimpulan khusus yang pasti. Analisis memecah fenomena menjadi bagian-bagian untuk memahaminya lebih dalam.
Sintesis menggabungkan elemen-elemen analisis untuk menciptakan pemahaman baru. Dialektika proses perkembangan ide melalui kontradiksi antara tesis dan antitesis yang menghasilkan sintesis yang menghasilkan pemahaman atau solusi baru. Ketiga teori dasar logika ini saling berhubungan dan digunakan dalam berbagai konteks berpikir dan pemecahan masalah baik dalam bidang ilmiah, sosial maupun filsafat. Sekian dari penjelasan materi saya sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.